Pembahasan mengenai hukum umrah, tata cara, amalan, dan pelanggaran ketentuan haji. Hukum melaksanakan umrah. Jika pada diri seseorang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya haji, maka melaksanakan umrah sekali seumur. Hidup hukumnya adalah sunnah muakkadah. Melaksanakan umrah sah, diperbolehkan, pada semua waktu sepanjang tahun. Namun, makruh hukumnya berihram untuk umrah pada hari Arafah, hari raya Kurban, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Tata cara, amalan, umrah. Amalan atau rukun-rukun dalam umrah ada 4, yaitu 1. Berihram, 2. Tawaf, 3. Sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, dan 4. Mencukur habis atau memendekkan rambut kepala, tahallul. Barang siapa yang berniat melaksanakan umrah, ia harus pergi ke tanah halal, di luar batas tanah haram. Baik ia penduduk asli Makkah atau orang yang sudah lama menetap di Makkah, ia harus berihram untuk umrah dari tempat tersebut. Adapun bagi orang yang berasal dari luar Makkah, ia harus berihram untuk umrah dari mikat. Setelah itu, ia melakukan tawaf dan sa'i untuk umrahnya. Kemudian, ia mencukur habis atau memendekkan rambutnya. Dengan demikian, ia telah halal, bertahalul, dari umrahnya. Pelanggaran ketentuan haji dan dendanya, kafarat. Terlibat dalam perbuatan yang dilarang disebut jinayah atau pelanggaran. Pelanggaran terhadap aturan-aturan. Haji terbagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Pelanggaran terkait ketentuan tanah haram, dan B. Pelanggaran terkait ketentuan ihram. A. Pelanggaran terkait ketentuan tanah haram. Pelanggaran terkait ketentuan tanah haram meliputi memburu hewan buruan di tanah haram, memberi isyarat ke arah hewan buruan, menunjukkan jalan menuju hewan buruan, memotong pepohonan di tanah haram, memotong rumput, mencabut tanaman dari akarnya, dan lain-lain. Semua ini adalah pelanggaran terhadap aturan tanah haram. Hal ini berlaku bagi orang yang sedang berihram, muhrim, maupun yang tidak berihram, halal. Bagi siapapun yang melakukannya, wajib baginya untuk membayar denda, kafarat ganti rugi. Jika seseorang memburu satwa liar darat di tanah haram lalu menyembelihnya, maka dagingnya tidak diperbolehkan, tidak halal, dimakan. Hewan tersebut justru dianggap sebagai bangkai. Hal ini berlaku baik yang berburu itu, orang yang sedang ihram ataupun tidak. Jika orang yang tidak berihram, halal, memburu hewan buruan di tanah haram, maka wajib baginya membayar nilai, harga, hewan buruan tersebut sebagai ganti rugi, dam. Dan ia harus menyedekahkannya kepada orang miskin. Puasa tidak bisa menggantikan nilai, denda, dalam kasus ini. Jika seseorang memotong pohon atau rumput di tanah haram, maka wajib baginya membayar harga pohon atau rumput tersebut, baik si pemotong dalam keadaan ihram maupun tidak. Namun, memotong rumput atau dedaunan untuk menggali tungku api atau memasang tenda diperbolehkan. B. Pelanggaran terkait ketentuan ihram. Pelanggaran terkait ketentuan ihram adalah ketika seseorang yang sedang ihram, muhrim, melanggar salah satu larangan haji saat berihram atau meninggalkan salah. 1. Kewajiban ihram. Ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu: jenis pertama, pelanggaran yang membatalkan haji dan tidak bisa diganti, dikompensasi, dengan kurban, dam, puasa, maupun sedekah. Yaitu, berhubungan suami istri sebelum wukuf di Arafah.
Jika seseorang berhubungan suami istri sebelum wukuf di Arafah, maka hajinya akan batal. Wajib baginya menyembelih seekor kambing sebagai kurban, dam. Dan pada tahun berikutnya wajib baginya untuk mengqadha, mengganti, haji tersebut. Jenis kedua. Pelanggaran yang mewajibkan penyembelihan kurban seekor unta atau sapi, badanah. Ini terdiri dari dua bentuk pelanggaran, yaitu 1. Berhubungan suami istri setelah wukuf di Arafah sebelum mencukur rambut, tahallul. 2. Melakukan tawaf ziarah, tawaf ifadah, dalam keadaan junub. Barang siapa berhubungan suami istri setelah wukuf di Arafah. Namun sebelum mencukur rambut, maka wajib baginya menyembelih seekor unta atau sapi. Demikian pula, barang siapa yang melakukan tawaf ziarah dalam keadaan junub, wajib baginya menyembelih seekor unta atau sapi. Jenis ketiga. Pelanggaran yang mewajibkan kurban seekor domba, kambing, atau sepertujuh bagian dari unta atau sapi. Ini terdiri dari berbagai macam. 1. Terlibat dalam perbuatan yang merangsang ke arah hubungan suami istri. Seperti mencium atau menyentuh dengan syahwat. 2. Laki-laki yang memakai pakaian berjahit tanpa adanya alasan, udzur. Wanita boleh memakai pakaian apa saja, tetapi tidak boleh menutup wajah dengan penutup yang menempel langsung pada wajah. 3. Jika orang yang berihram memotong rambut kepala atau jenggotnya tanpa alasan. 4. Jika orang yang berihram menutup wajahnya selama 1 hari penuh. 5. Jika orang yang berihram memakaikan wewangian secara menyeluruh pada salah satu anggota tubuh yang besar tanpa alasan. Misalnya kepala, wajah, tangan, paha, betis, dan sebagainya. Begitu juga jika ia memakai pakaian yang diberi wewangian selama sehari penuh. 6. Jika orang yang berihram memotong kuku tangan atau salah satu kakinya. 7. Jika orang yang berihram meninggalkan tawaf wada. Jenis keempat. Pelanggaran yang mewajibkan sedekah sebanyak setengah sa, gandum. Atau nilai uang yang setara dengannya. Contohnya. 1. Jika orang yang berihram mencukur kurang dari 1/4 bagian rambut kepala atau jenggotnya. 2. Jika orang yang berihram memotong 1 atau 2 kuku. Setiap 1 kuku dikenakan setengah sa, gandum. 3. Jika orang yang berihram memakai wewangian pada area yang kurang dari 1 anggota tubuh secara penuh. 4. Jika orang yang berihram memakai pakaian berjahit. Atau pakaian berwewangian kurang dari 1 hari, sehari semalam. 5. Jika orang yang berihram menutup kepala atau wajahnya kurang dari 1 hari. 6. Jika orang yang berihram melakukan tawaf kudum atau tawaf wada dalam keadaan hadats kecil. 7. Jika orang yang berihram meninggalkan, tidak melakukan, lempar batu, jumrah, pada salah satu dari 3 jamarat. Jenis kelima. Pelanggaran yang mewajibkan sedekah kurang dari setengah sa. Yaitu, jika orang yang berihram membunuh kutu atau belalang, maka ia wajib bersedekah seikhlasnya, sesuai kehendaknya. Jika orang yang berihram membunuh 2 ekor kutu, 2 ekor belalang, atau 3 ekor dari keduanya, maka ia wajib bersedekah. Makanan sebanyak sepenuh telapak tangannya. Jika membunuh lebih dari jumlah tersebut, ia wajib bersedekah setengah sa, gandum. Jenis keenam. Pelanggaran yang mewajibkan denda sesuai qimah. Yaitu harga pasar dari suatu barang, hewan,
yaitu membunuh satwa liar darat. Jika orang yang berihram memburu satwa liar darat lalu menyembelihnya, memberi isyarat kepadanya, atau menunjukkan jalan kepada pemburu, maka wajib baginya membayar nilai, harga pasar, hewan tersebut. Hal ini berlaku baik hewan buruan itu untuk dimakan maupun tidak. Harga hewan buruan tersebut harus ditentukan oleh dua orang yang adil, netral, dan ahli berdasarkan lokasi tempat perburuan atau tempat yang terdekat dengannya. Jika nilai, harga, hewan buruan tersebut setara dengan harga seekor hewan kurban, hadyu, maka orang yang berihram tersebut boleh memilih untuk membeli seekor hadyu dan menyembelihnya di dalam tanah haram. Atau, jika ia mau, ia bisa membeli bahan makanan dan menyedekahkannya kepada fakir miskin, masing-masing sebanyak setengah sa. Atau jika ia menginginkan, ia bisa berpuasa 1 hari sebagai ganti dari setiap setengah sa makanan tersebut. Jika nilai hewan buruan tersebut tidak mencapai harga seekor hadyu, maka ia bebas memilih antara sedekah atau puasa. Adapun jika ia membunuh binatang yang suka menggigit, mengganggu, yaitu ular, kalajengking, tikus, tawon, lalat, anjing gila, dan sejenisnya, maka tidak ada kewajiban, denda, apapun bagi orang yang sedang berihram.